Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah, sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, innama tu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Dengan akhlak kita bertambah teman. Dengan akhlak kebaikan akan datang kepada kita. Sebaliknya, orang yang hidup tanpa akhlak yang mulia, sudah pasti teman akan menjauhi kita dan kejelekan akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Pada suatu saat ada salah satu sahabat yang bernama Ibnu Qatadah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, sebenarnya seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Siti Aisyah menjawab pertanyaan dari Ibnu Qatadah tadi. Wahai Ibnu Qatadah, bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ibnu Qatadah bertanya lagi kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apa maksud dari yang tadi disampaikan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran? Lalu Siti Aisyah menjawab, wahai Ibnu Qatadah, kenapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Quran? Karena setiap saat Rasulullah selalu mentaati perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan Rasulullah selalu meninggalkan larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kenapa akhlak Rasulullah seperti Al-Quran, wahai Ibnu Qatadah. Mendengar jawaban dari Siti Aisyah radhiyallahu an, Ibnu Qatadah sangat kaget. Subhanallah, begitu mulianya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat dimanapun Anda berada, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan tadi, sudah sepatutnya
kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasul mengajarkan kepada kita untuk mentaati segala perintah-perintahnya dan untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan. Di dalam bulan puasa Ramadan secara tidak langsung mengajarkan akhlak kepada kita. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh alim ulama yang terdahulu, bahwa Rasulullah mencontohkan kepada umatnya tentang akhlak yang harus dibangun, akhlak yang harus dijaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, akhlak yang harus kita jaga, akhlak yang harus kita bangun ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita harus bisa menahan lisan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang merasa beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Jika kita tidak bisa berkata dengan baik, auliyasmut, maka lebih baik kita diam. Di sini Rasulullah sangat menekankan kepada kita untuk selalu menjaga lisan kita, untuk selalu menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun akhlak yang harus kita jaga, akhlak yang harus kita bangun selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang kedua adalah kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berdusta kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yata' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ia tahu tetapi malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh, Allah tidak perlu dari rasa lapar dan haus yang dia tahan selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini? Tidak lain adalah mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita supaya amal puasa kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun akhlak yang harus kita jaga, akhlak yang harus kita bangun seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah kita tidak boleh menyakiti orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya selamat berbuka puasa,
semoga kita semua termasuk umatnya yang bisa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa menjaga akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nasru minallah wa fathun qarib. Aqulu qouli hadza astaghfirukum katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.